Ciri fisik wanita sudah tidak perawan. Dalam banyak budaya, keperawanan wanita masih sering dianggap sebagai tanda kesucian dan kehormatan. Sayangnya, persepsi ini seringkali didasarkan pada kesalahpahaman yang tidak memiliki dasar ilmiah. Banyak orang percaya bahwa ada ciri fisik tertentu yang bisa menunjukkan apakah seorang wanita masih perawan atau tidak. Padahal faktanya, keperawanan tidak dapat diukur secara fisik dengan cara apapun. Kesalahpahaman ini tidak hanya menyesatkan, tetapi juga dapat menimbulkan stigma negatif terhadap wanita. Oleh karena itu, penting untuk memahami mana yang hanya mitos dan mana yang merupakan fakta ilmiah. Dalam video ini kita akan membahas 5 ciri paling umum tentang ciri fisik wanita yang sudah tidak perawan dan membandingkannya dengan penjelasan medis yang sebenarnya. Yang pertama, selaput darah yang robek menandakan wanita tidak perawan. Salah satu yang paling umum adalah bahwa selaput darah akan robek saat pertama kali seorang wanita berhubungan. Sehingga jika seorang wanita tidak memiliki selaput darah yang utuh, maka ia dianggap sudah tidak perawan. Pada kenyataannya, selaput darah adalah membran tipis yang bentuk dan ketebalannya berbeda pada setiap wanita. Ada wanita yang terlahir dengan selaput darah yang sangat elastis dan tidak robek meskipun sudah melakukan hubungan. Sebaliknya, ada juga yang selaput darahnya robek karena aktivitas fisik seperti olahraga, bersepeda, berkuda, atau bahkan penggunaan tampon. Oleh karena itu, kondisi selaput darah tidak bisa dijadikan patokan untuk menentukan keperawanan seseorang. Kedua, wanita yang tidak perawan berjalan dengan cara berbeda. Beberapa orang percaya bahwa seorang wanita yang sudah pernah berhubungan akan berjalan dengan cara yang berbeda. Misalnya, kakinya lebih renggang atau langkahnya lebih lebar. Anggapan ini tidak memiliki dasar ilmiah. Cara berjalan seseorang ditentukan oleh banyak faktor, seperti struktur tubuh, kebiasaan, dan gaya hidup, bukan oleh keperawanan. Hubungan pertama kali mungkin dapat menyebabkan sedikit ketidaknyamanan, tetapi tidak akan mengubah cara berjalan secara permanen. Oleh karena itu, tidak ada cara untuk mengetahui apakah seorang wanita masih perawan atau tidak, hanya dengan melihat cara berjalannya. Ketiga, payudara wanita yang tidak perawan akan mengendur. Ada kepercayaan bahwa seorang wanita yang sudah tidak perawan akan mengalami perubahan pada bentuk payudaranya, seperti menjadi lebih kendur atau lebih besar. Pada kenyataannya, ukuran dan bentuk payudara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti hormon, genetika, usia, dan kenaikan atau penurunan berat badan. Kehamilan dan menyusui juga bisa menyebabkan perubahan pada payudara, tetapi hubungan tidak akan mengubah bentuk payudara secara permanen. Oleh karena itu, hal ini tidak benar dan tidak dapat dijadikan patokan untuk menilai keperawanan seorang wanita. Keempat, wanita yang tidak perawan akan memiliki pinggul yang lebih besar. Beberapa orang percaya bahwa wanita yang sudah tidak perawan akan mengalami perubahan pada bentuk pinggulnya, seperti menjadi lebih lebar. Faktanya, bentuk pinggul ditentukan oleh faktor genetika dan hormon, bukan oleh aktivitas itu.
Pinggul wanita memang bisa berubah seiring bertambahnya usia, terutama saat mengalami pubertas, kehamilan, atau perubahan berat badan. Namun hubungan itu tidak berpengaruh terhadap struktur tulang atau bentuk tubuh seseorang. Kelima, wanita yang tidak perawan bisa diketahui dari wajahnya. Ada kepercayaan bahwa wanita yang sudah pernah berhubungan akan terlihat berbeda. Misalnya, wajahnya lebih berseri atau justru lebih pucat. Ini adalah hal yang sama sekali tidak berdasar. Ekspresi wajah seseorang dipengaruhi oleh banyak hal, seperti suasana hati, kesehatan, pola tidur, dan gaya hidup, bukan oleh keperawanan. Tidak ada cara untuk mengetahui riwayat seseorang hanya dengan melihat wajahnya. Keperawanan adalah konsep sosial yang seringkali disalahpahami karena mitos-mitos yang beredar. Faktanya, tidak ada cara pasti untuk mengetahui apakah seorang wanita masih perawan atau tidak hanya berdasarkan ciri fisik. Semua anggapan yang menyebutkan bahwa keperawanan bisa dilihat dari bentuk tubuh, cara berjalan, atau kondisi selaput darah hanyalah mitos yang tidak memiliki dasar ilmiah. Alih-alih berfokus pada mitos yang menyesatkan, lebih baik jika kita meningkatkan pemahaman tentang kesehatan reproduksi dan membangun hubungan berdasarkan kepercayaan serta komunikasi yang sehat. Keperawanan seharusnya tidak dijadikan sebagai ukuran moralitas atau kehormatan seseorang, karena yang lebih penting dalam sebuah hubungan adalah rasa saling menghormati dan kepercayaan satu sama lain. Dengan menyebarkan informasi yang benar, kita bisa membantu menghilangkan stigma dan kesalahpahaman yang seringkali membebani kaum wanita. Mari kita bersama-sama membangun masyarakat yang lebih terbuka dan menghargai hak-hak individu tanpa terjebak dalam mitos yang tidak berdasar. Sekian video dari kami. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, subscribe, bunyikan lonceng, share, dan komen. Terima kasih.